Halo, kembali berjumpa bersama saya Alam Sebara. Kita lanjutkan pembicaraan kita mengenai barisan. Kali ini kita akan membahas tentang kekonvergenan barisan. Apakah itu? Mari kita sama-sama simak video berikut ini. Oke, jadi definisi dari barisan yang konvergen itu kurang lebih secara intuisi adalah bahwa sebuah barisan kita bilang dia konvergen ke suatu bilangan L kalau ujung-ujung atau ekor dari barisan tersebut ya lambat laun eventually dia bisa dibuat sedekat mungkin dengan si bilangan L tersebut. Ya mungkin untuk saat ini Anda masih belum jelas apa yang dimaksud dengan ekor dan juga lambat laun. Nanti kita akan perjelas hal tersebut. Oke, mari kita lihat contoh. Misalkan kita punya barisan AN sama dengan 1 dikurang 1/n ya. Ini barisan ini pada video sebelumnya sudah kita bahas bersama-sama ya. Oke, kita lihat beberapa suku pertamanya. Kita lihat suku-sukunya adalah 0, kemudian setengah, 2/3, 3/4. Apakah Anda melihat ada keteraturan pada barisan ini? Kita lihat bahwa ini si penyebutnya adalah penjumlahan pembilang ditambah 1. Jadi 2 tambah 1, 3. 3 tambah 1, 4. Khususnya pembilangnya itu lebih kecil dari penyebutnya. Ya. Nah, tapi lama-kelamaan ini, si bilangan ini semakin lama semakin dekat ke 1. Karena bisa Anda bayangkan misalkan 9/10 dengan 1.000.000/1.000.000. Ya, 1.000.000/1.000.000 itu lebih dekat ke 1 dibanding 9/10. Jadi dari pengamatan ini kita menduga bahwa si barisan ini konvergen ke 1 ya. Nah, tapi kita perlu membuat justifikasi kenapa barisan ini kita katakan konvergen ke 1 ya. Oke, kita lihat secara visual kurang lebih sebagai berikut. Sebuah barisan konvergen ke bilangan L, dalam hal ini konvergen ke 1. Kita lihat di sini Y sama dengan 1 adalah garis merah ini. Kapan barisan itu konvergen ke 1? Kalau setiap kali kita buat pita yang mengandung si garis merah ini, misalkan ini nih, yang garis terputus-putus ini, maka eventually cepat lambat suku-suku barisan yang kita miliki itu semuanya akan terperangkap ke dalam si pita yang kita miliki. Misalkan kita lihat di sini, ini si barisannya kita plot ya. Yang ini adalah suku pertamanya 0, kemudian setengah, kemudian berikutnya. Kita lihat seperti ini. Nah, kita lihat bahwa mulai dari suku ke-11 dan selanjutnya semua suku-suku barisan AN sama dengan 1-1/n ini semuanya masuk ke dalam si pita kita. Nah, tapi kriteria ini harus berlaku tak peduli sekecil apapun pita yang kita buat yang mengandung si garis merah tadi ya. Jadi yang terpenting adalah bukan mulai dari suku keberapanya, yang terpenting adalah bahwa semua ekor dari barisan tersebut, apakah dia mulai dari suku ke-1000 kah atau mulai dari suku ke-1.000.000 kah, dia semuanya terperangkap di dalam pita yang kita buat. Tak peduli sekecil apapun pita tersebut. Oke, kita lihat contoh ya. Nah, ini misalkan kita buat pita yang sangat kecil nih, yang mengandung si garis merah ini ya. Kita lihat bahwa sampai 50 suku pertama belum ada suku-suku barisan yang terperangkap ke dalam pita. Tapi kalau kita lanjutkan lebih jauh, kita lihat bahwa ini ketika n-nya sama dengan 120-an ya, mulai dari 126-an gitu, ini semuanya sudah masuk ke dalam pita. Dan tidak hanya ini saja, tapi seluruh barisan mulai dari paling tidak mulai dari suku ke-126 dan selanjutnya ada dalam pita yang kecil tadi. Nah, kalau kita bisa menunjukkan bahwa tak peduli sekecil apapun pita yang kita buat tersebut, kita bisa selalu memerangkap si suku-suku barisan yang kita miliki mulai dari suku tertentu dan selanjutnya. Jadi semua ekornya mungkin mulai dari suku ke-1000 kah, atau suku ke 1.000.000.000 kah, atau dari suku ke whatever ya. Yang penting adalah
semuanya bisa kita perangkap dalam pita yang kita buat. Maka, kalau itu terjadi, maka kita katakan si barisannya konvergen ke si garis yang kebilangan yang Y sama dengan L ini, kebilangan L ini, ya. Oke. Nah, sebagai latihan, ini untuk memahami definisi kekonvergenan, Anda bisa menjelaskan secara visual kenapa barisan yang bolak-balik, yang berayun ini min 1, 1, min 1, 1, min 1, 1, ini bukan merupakan barisan yang konvergen. Nah, tentunya cara tadi secara visual untuk mendefinisikan kekonvergenan tidaklah cukup. Oleh karenanya, maka matematikawan mendefinisikan kekonvergenan dengan menggunakan epsilon. Sebagaimana kita mendefinisikan limit menggunakan epsilon delta. Nah, jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut, Anda bisa mendiskusikannya dengan dosen di kelas atau Anda bisa membaca buku teks dengan lebih lanjut. Oke, demikian saja perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap selalu bermatematika. Salam.